Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa di seluruh tanah air. Apa kabar? Jumpa lagi kita pada malam ini di acara obrolan budaya dari RRI Banda Aceh. Saya Cik Zahrita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Pendengar dan pemirsa, kebersamaan kita pada obrolan budaya kali ini akan membahas tentang memperkenalkan bahasa daerah melalui buku cerita anak. Saya akan ngobrol dengan 2 narasumber yang akan bersama pendengar dan pemirsa juga. Saat ini sudah hadir di RRI Banda Aceh. Yang pertama ada Bapak Murhaban SAG MED. Beliau sebagai Widya Basa, ahli muda, koordinator KKLP, penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bapak Murhaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak ya? Sehat, iya. Alhamdulillah. Kemudian ada, ini tidak saya panggil Bapak ya, Abang aja. Ya, Bang Harfiandi MPD. Beliau dosen pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bina Bangsa Getsempena. Assalamualaikum Bang Harfiandi. Waalaikumsalam. Ya, sehat juga? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan bersama 2 narasumber ini untuk membahas, memperkenalkan bahasa daerah melalui buku cerita. Bahasa merupakan cerita atau cara kita untuk berkomunikasi, untuk mengenal suatu daerah. Bahasa sangat diperlukan untuk berinteraksi sosial. Banyak metode untuk memperkenalkan bahasa daerah. Salah satunya pendengar dan pemirsa melalui buku cerita anak. Ya, saya ke Pak Murhaban dulu ini. Ya, sejak kapan nih Pak metode memperkenalkan bahasa daerah kepada anak melalui buku cerita? Ya, terima kasih Bu Jod. Ya. Kami di Balai Bahasa Provinsi Aceh, sejak tahun 2022 diberi amanah oleh Badan Bahasa untuk melaksanakan program penyusunan dan penerjemahan ya cerita anak yang diambil dari berbagai bahasa daerah yang ada di Aceh. Kemudian cerita itu dikemas dengan penuh dengan ilustrasi. Kemudian harus mengikuti standar penjenjangan buku. Jadi nanti melahirkan buku cerita dalam 2 bahasa. Jadi buku cerita dwi bahasa. Jadi bahasanya semua bahasa daerah yang ada di Aceh. Jadi ada Aceh, ada Gayo, ada Klut, ada Jame, ada Tamiang, ada Alas, dan bahasa-bahasa kecil lainnya yang ada di Aceh. Jadi sejak tahun 2022, jadi kalau sampai dengan hari ini berarti sudah 3 tahun kami melaksanakan itu. Awalnya itu hanya mungkin tahapan uji coba, itu kami mulainya dengan 5 naskah. Jadi 5 naskah, selanjutnya tahun kedua ada 30-an naskah. Kemudian tahun ini sedang berjalan dan mungkin tahun ini sedang proses atau tahapan finalisasi 60 naskah, Bu Cun. 60 naskah, dan itu seperti tadi saya katakan, itu tertulis dalam berbagai bahasa daerah yang ada di Aceh. Jadi sesuai dengan renstra Badan Bahasa. Badan Bahasa itu punya 3 renstra. Jadi ada literasi, pelindungan bahasa daerah, kemudian internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya 3 renstra itu ada di dalam program ini. Jadi cerita ini tentu dia menjadi sebuah karya literasi, karena itu akan meningkatkan fondasi literasi anak di daerah kita. Itu yang pertama. Tapi sekaligus menjadi pelindungan, ya,
menjadi revitalisasi bahasa daerah. Selama ini bahasa-bahasa kecil yang ada di Aceh itu mungkin kita hanya mendengar namanya saja. Kalau bahasa Aceh mungkin umum diketahui, bahasa Gayo juga umum diketahui. Tapi ketika ada orang bertanya, apakah benar di Aceh itu ada bahasa Devayan? Mungkin kita menjawabnya benar ada, tapi mana wujudnya? Wujudnya itu susah sekali kita menunjukkan ke orang yang bertanya. Begitu juga dengan bahasa-bahasa lain. Benarkah di Aceh itu ada bahasa Ahloban? Kita akan menjawab benar karena memang kita dengar ada, tapi wujudnya mana susah kita tunjukkan. Oleh karena itu kami Balai Bahasa mengundang semua penutur jati bahasa-bahasa daerah yang ada di Aceh itu untuk terlibat menulis begitu. Salah satunya ya Pak Bang Harfiandi, beliau penutur penutur jati bahasa Gayo. Kami mengundang beliau dan orang lain yang punya semangat yang sama dengan kami untuk terlibat dalam penyusunan buku cerita anak itu. Jadi begitu Bu Cut. Tadi banyak Pak ya cerita-cerita anak yang sudah dibukukan, yang sudah ditulis. Jadi cerita-cerita seperti apa itu Pak? Contohnya seperti apa cerita yang diperkenalkan kepada anak ini dalam buku ceritanya? Sebenarnya anak itu kan butuh cerita dia. Karena memang fase anak itu fase di mana dia akan mencari segala sesuatu. Jadi kalau dalam teori bahasa masa 0 tahun sampai 6 tahun itu anak itu punya kemampuan menangkap bahasa apa saja yang ada di sekitarnya itu dengan sangat baik. Jadi itu menjadi menjadi peluang sebenarnya kita memperkenalkan bahasa daerah, bahasa ibu kepada anak. Jadi itu jangan kita biarkan kosong ya. Kan anak itu kadang sekarang ini kan susah mencari bacaan yang cocok untuk mereka. Mungkin hal ini kurang disadari oleh orang tua. Di ada samping juga mungkin tidak tahu bahwa ada buku cerita anak dalam bahasa daerah. Di samping buku cerita anak-anak juga mungkin sekarang fenomena yang sama mungkin mencari nyanyian yang cocok dengan mereka juga susah. Itu mungkin cerita yang berbeda. Apa saja yang kita tawarkan kepada anak, apa nilai apa saja yang kita tulis sebenarnya ya apa saja apa saja cerita yang cocok ya. Dan itu secara umum mungkin bisa kami katakan nilai apapun yang terkandung dalam kebudayaan kita angkat, kita kemas secara menarik, kita beri ilustrasi yang memadai, penuh dengan gambar, bahasanya juga bahasa ramah anak, kita bukukan. Nanti si anak akan membaca buku-buku itu dan mereka itu akan memperoleh nilai-nilai tadi. Selama ini mungkin banyak buku anak yang masuk ke kita. Sebenarnya itu cerita-cerita yang berasal dari luar. Sebenarnya bukan tidak boleh, ya boleh saja. Tetapi alangkah baiknya si anak itu sebelum dia membaca cerita dari luar, baca dulu cerita punya dari sendiri. Begitu, punya dari sendiri. Aceh ya. Selanjutnya kalau dia mau baca cerita Harry Potter segala macam ya silakan. Tapi cerita dari daerah, dari negerinya itu jangan dilupakan. Sebenarnya tahu, Pak, sebenarnya kan kita juga punya sejarah sendiri, Bu ya. Aceh itu kan sebuah wilayah yang menyimpan banyak cerita sebenarnya. Cuman karena memang tradisi menulis kita itu yang masih rendah,
Sehingga cerita-cerita itu belum terbukukan, itu masalahnya. Sehingga ketika kita mencari cerita, memang susah sebenarnya kalau mengharapkan cerita itu yang sudah tersusun dalam bahasa tulis yang bagus, ya tidak ada. Kita itu harus bergerak menangkap sendiri. Jemput bola istilahnya. Jemput bola. Jadi kita turun kan ke masyarakat, kita berinteraksi dengan anak-anak, ya kan? Di situ akan tertangkap ya ide, gagasan-gagasan yang bisa kita angkat, kemudian kita tawarkan kepada mereka. Karena di dalamnya nanti kita bisa mewariskan nilai-nilai baik sebenarnya. Nilai-nilai yang menjadi bekal hidup si anak itu ketika dia dewasa gitu. Iya. Ya. Baik, saya ke Bang Harfiandi ini. Kalau masalah buku cerita, kita juga ingin tahu ini, apakah ada masuk dalam kurikulum anak sekolah? Karena kalau bahasa Aceh, bahasa daerah, ini kan sudah masuk Pak, Bang, ke kurikulum bahasa daerah. Ada anak-anak yang di SD sudah tanya-tanya sekarang tentang bahasa daerah. Malah ada tugas-tugas yang dikasih oleh gurunya tentang bahasa daerah sekarang. Jadi kalau buku cerita ini, apakah sudah masuk ke sekolah-sekolah untuk anak-anak untuk dibaca oleh anak-anak? Kalau diwajibkan untuk dibaca sepertinya belum, tidak ada peraturan sepertinya. Tapi dengan adanya buku ini itu sudah punya semacam kalau mau mencari buku cerita anak ya sudah ada gitu, intinya sudah disediakan gitu, bisa dicari. Nah kalau untuk kurikulum mungkin ke depan bisa jadi itu dijadikan sebagai bahan untuk pembelajaran atau kurikulum sekolah gitu. Iya. Kalau menurut Bang Harfiandi, bahasa daerah ini sebaiknya diperkenalkan kepada anak melalui apa saja nih? Apakah melalui cerita aja atau ada melalui cara-cara yang lain? Ya ini salah satu, kalau cerita anak ini salah satu untuk mendukung atau memperkuat bahasa daerah itu sendiri gitu. Karena dalam sebuah cerita itu ada pengetahuan di situ, ada sejarah, ada budaya, dan itu ditampilkan dalam bentuk peristiwa cerita. Ketika itu dibaca, tentunya itu akan menjadi pengetahuan anak begitu. Dan ini salah satu yang diharapkan kalau menurut saya untuk melindungi bahasa Indonesia itu sendiri. Selain itu ketika untuk cara yang lain bisa jadi lebih banyak lagi. Tapi ini sebagai dasar itu sudah sangat bagus sekali gitu untuk memperkenalkan bahasa daerah. Misalnya kalau bahasa yang lain misalnya kan ada cerpen gitu. Itu bisa juga dijadikan sebuah memperkenalkan bahasa daerah atau perlombaan dalam budaya gitu. Karena kalau kita tidak lakukan itu ya itu nggak akan melindungi bahasa itu sendiri gitu. Iya. Mungkin ada tugas orang tua untuk melestarikan bahasa daerah kepada anak-anaknya? Ya seharusnya orang tua juga ikut terlibat untuk melindungi bahasa. Bukan hanya balai bahasa Pak ya. Ya jadi ada dukungan dari luar juga gitu. Jadi selain pendidikan, keluarga dan masyarakat semuanya. Ya, berarti orang tua harus berkomunikasi dengan anak dengan bahasa daerah. Dengan gitu bahasa daerah juga. Iya. Karena nanti gini Bu Cut, segmen buku anak ini dia dari 0 tahun sampai 13 umurnya. Kan kalau 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan pada hakikatnya anak belum bisa membaca. Maka sebenarnya buku yang kami buat ini itu seharusnya dibacakan oleh orang tua sebenarnya. Anak mendengar aja. Ya, kan belum bisa baca nih. Iya, betul. Maka ketika yang membaca itu adalah orang tua, sebenarnya orang tua itu sudah
mengajarkan secara tidak langsung ya Pak. Terlibat. Memang ini masuknya memang pendekatannya itu sangat awal sekali. Maka selanjutnya itu diharapkan untuk fase selanjutnya itu anak akan punya ketergantungan dengan bahasa ibunya. Jadi suasana di rumah juga akan membuat suasana di mana bahasa ibu itu memang tidak ditinggalkan. Nah, itu harapannya sebenarnya. Iya. Ini kebanyakan biasa bahasa daerah itu hilang dalam komunikasi di rumah. Apa saja ini penyebabnya biasa Pak? Banyak, kalau penyebabnya banyak sekali. Salah satunya ya sikap berbahasa ya, sikap kita itu yang tidak menghargai bahasa kita sendiri. Itu mungkin faktor paling besar. Kemudian kalau mau dicari penyebab yang lain, mungkin pergantian atau faktor bercampurnya budaya. Seseorang yang penutur bahasa A, kemudian dia menikah dengan si penutur bahasa B, lain suku ya. Nah itu nanti akan terjadi seperti apa? Apakah dia tetap mempertahankan bahasa A dan bahasa B, kalau itu terjadi luar biasa, ya kan? Atau sama sekali bahasa A tidak terpakai, bahasa B juga tidak terpakai, kan gitu. Jadi kawin silang itu salah satu faktor. Kemudian ya faktor lain, dunia sekarang ini kan udah begitu sempit, Bu Cut. Sekarang itu cenderung bahasa dominan itu memainkan peran bahasa dominan ya. Bahasa-bahasa yang sudah terpakai begitu dominan di dunia. Bahasa Inggris, bahasa-bahasa besar itu cenderung orang berpikir bahwa ketika seseorang menguasai bahasa-bahasa dominan itu seolah-olah hidupnya selesai. Padahal kan tidak. Tetap itu kan bahasa orang sebenarnya. Jadi itu mempengaruhi sikap berbahasa kita. Jadi banyak orang sekarang ini yang tidak lagi menghargai bahasa ibunya. Padahal itu bahasa ibunya lah, Bu Cut. Bahasa betul. Ibunya. Jadi sejak lahir sudah didengar oleh anak bahasa ini sebenarnya. Sebenarnya yang harus diprioritaskan adalah bahasa ibu. Semoga tetap lestari. Bisa dilestarikan sampai kapan saja, jangan hilang bahasa daerah ya Pak. Baik, saya ke Bang Harvey ini. Kalau kita lihat sekarang, seakan-akan bahasa daerah ini sudah dinomorduakan. Kalau kita lihat sekarang dalam pergaulan sehari-hari, komunikasi sehari-hari, sebagian kecil sekali orang yang mempergunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Sebenarnya banyak manfaat yang didapatkan dengan berkomunikasi dengan bahasa daerah. Ya, apa saja manfaatnya itu Pak Bang Harvey? Ya, terkait manfaat. Tadi mungkin sekilas sudah saya kasih gambaran terkait manfaat. Ada budaya yang perlu kita pahami juga melalui bahasa daerah itu sendiri. Karena waktu saya bercerita atau menulis sebuah cerita itu sendiri, saya itu berusaha untuk memasukkan unsur pengetahuan di dalamnya. Masuk pengetahuan, sejarah juga gitu. Sampai mungkin secara praktisnya, misalnya kalau judul yang saya buat kemarin tentang menanam kopi gitu. Jadi cara-caranya itu mulai dari awal pembibitan, kemudian cara menanam, perkembangan dan seterusnya, itu kalau dibaca itu kan menjadi pengetahuan bagi anak, dan itu salah satu manfaat yang luar biasa saya kira. Nah, kalau itu tidak dituliskan, orang tua kan belum tentu sampai ke situ memberikan ilmunya kepada anak. Ya, ilmunya. Nah, selain bahasa juga pengetahuan ada di dalamnya gitu. Jadi banyak hal sih manfaat sebenarnya ya. Itu ditulis dalam bahasa Gayo?
Kalau dalam Dwi bahasa. Ya, bahasa Gayo dan bahasa Indonesia. Iya, berarti yang tidak bisa bahasa Gayo bisa ada terjemahannya. Iya, gitu. Iya, yang penting tujuannya nyampe begitu ya ke orang yang membaca. Baik, Bapak Morhaban, sekarang kan banyak sekali jenis-jenis cerita, buku cerita anak. Cerita anak sekarang memang sangat canggih-canggih dan juga ceritanya menarik. Ya, jadi supaya cerita anak dari bahasa daerah ini jangan sampai dikalahkan oleh bahasa-bahasa lain atau cerita-cerita anak yang lain. Ini bagaimana proses kreatif dalam menyusunnya, Pak? Cerita agar anak ini tertarik untuk membaca cerita-cerita dari bahasa daerahnya sendiri di samping bahasa-bahasa lain. Ya. Yang kami lakukan ini itu adalah penyusunan cerita anak berjenjang. Jadi level book dan picture book ya. Punya penjenjangan, itu penjenjangan itu disesuaikan dengan sebenarnya bukan pada umur sebenarnya, tapi pada kemampuan dia membaca. Jadi yang kami udah lakukan itu jenjang A, B, dan C. Jadi kalau A ini sebenarnya itu yang lebih dominan itu adalah gambar. Ya, gambar. Jadi kalau si anak yang masih umurnya 1 tahun, 2 tahun kan otomatis kan belum bisa membaca. Tapi kita orang dewasa harus paham bahwa anak pada umur seperti itu sudah bisa menangkap simbol, sudah bisa menyimpulkan apa yang dia lihat dari gambar. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau jenjang A itu dia 80-90% itu gambar. Kalau teksnya itu bisa 1 kata atau 2 kata saja, singkat saja. Karena sebenarnya itu nggak penting sebenarnya. Bagi anak itu yang penting gambarnya, Bu. Melihat gambarnya. Kemudian nanti dia berangkat lagi dari kesulitan yang tadi, yang dominan yang gambar, nanti beranjak ke B1. B1 itu mungkin kalimatnya sudah agak lebih banyak. Tapi dia akan bertahap ya. Dari B1 nanti ke B2. B2 jadi A, B1, B2 itu tidak boleh ada dialog. Itu sebenarnya intinya tidak boleh rumit-rumit. Memberikan kalimat kepada anak-anak ya. Kepada anak-anak. Nah, boleh dialog. Kenapa tidak boleh dialog? Anak itu belum paham dialog. Apalagi nanti ada koma 2, ada ini segala macam. Itu nggak ada urusan dengan anak. Anak itu dia yang dia tangkap itu adalah gambar. Tapi dengan berjalannya waktu dia akan melihat itu teks. Ya. Kalau dalam teks itu ada tulisan buku. Dia akan berusaha itu menangkap simbol-simbol. Aksara itu kan simbol sebenarnya. Naik bertahap. Iya, naik bertahap. Iya. Memang ini adalah pola yang diperkenalkan di luar sebenarnya. Di negara-negara yang bisa kita katakan udah duluan maju ya. Kita memang mengikuti pola yang sudah dibuat itu. Tetapi memang pola penjenjangan buku itu memang sudah sangat cocok dengan perkembangan anak, kemampuan membaca anak, psikologi anak, kognitif anak juga sesuai dengan semua itu. Jadi sehingga hasilnya itu semuanya dipertimbangkan. Teksnya tidak boleh aneh-aneh, tidak boleh menuliskan kata-kata yang kurang dipahami. Jadi kalau umpamanya ini gelas, ya kita cuma boleh menuliskan gelas. Mungkin kalau cangkir aja, mungkin kalau dirasa sulit, kita akan menuliskan cangkir. Kita harus mempertanyakan dulu, cocokkah menuliskan kata cangkir untuk anak yang baru belajar membaca? Kalau kira-kira sulit, jangan.
cukup jelas begitu. Iya. Nah, Lebih mudah dipahami. iya, Iya. kata-kata yang umum, istilahnya kata-kata yang umum, jangan kata-kata yang kan variasi lema itu banyak sekali kan dalam bahasa apapun. Jadi kan ada tingkatannya. Ada gelas, ada cangkir, ada apa lagi? Ya, macam-macam Ya, banyak nama. ya. Iya. Sehingga nanti ketika buku ini terlihat oleh anak, jadi ada daya tarik. Anak itu minimal dia akan membuka, akan melihat-lihat, dan dia akan terus membuka. Jangan setelah mereka melihatnya nanti Tutup. Tutup. Nah, itu kalau langsung dibuang oleh anak, artinya itu belum menarik menjadi bagi dia ya. Ya, belum menjadi buku yang menarik. Iya. Baik, silakan diminum Pak. Ya. Ya. Bang Harvey. Ya. Berbicara masalah buku cerita anak, tentunya setiap apapun yang kita laksanakan pasti ada tantangan atau kesulitan yang kita hadapi. Saya ke Bang Harvey ini. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membuat buku cerita anak yang berbasis bahasa daerah? Oke, ini terkait tantangan ya. Ya mungkin tadi barusan disebutkan juga itu salah satu bentuk tantangan kita menyesuaikan bahasa untuk anak yang menjadi pembacanya gitu. Iya. Itu menjadi tantangan juga karena bahasa yang dekat dengan alam sekitar dari bahasa daerah itu sendiri ya kita juga harus perhatikan. Karena itu akan mempengaruhi pemahaman. Nah, kalau memang sudah paham itu sudah pasti ada daya tarik gitu. Kalau memang nggak paham itu kan seringkali memang seperti tadi juga disebutkan gambar. Nah, itu juga harus kita perhatikan juga, jangan teks semua gitu yang harus kita buat, tapi kita kombinasi dengan gambar gitu. Nah itu juga perlu imajinasi dalam merangkai sebuah cerita itu sendiri gitu. Nah itu lumayan juga untuk kita berpikir gitu. Apalagi ceritanya banyak ya, buku cerita yang ditulis ya. Tadi memang ada tahapan dia Bu ya untuk cerita ini A1, A2, B1, B sampai dengan D ya Pak ya. C sampai ke E semuanya. Sampai E gitu. Jadi ya sejauh ini ya tantangan di level saya itu ya seperti itu Bu. Kemudian seringkali yang untuk sebuah karya yang bagus, daya tarik itu juga bisa dilihat dari konflik yang ada dalam sebuah cerita itu. Biasanya konflik ini kan memainkan rasa. Iya. Nah itu kita sesuaikan dengan anak. Itu lumayan sulit itu. Karena yang baca ini banyak ya. Banyak ya. Bukan satu orang. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bagi saya itu salah satu juga untuk menjadi tantangan. Dan tentunya ide juga Bu. Yang pertama sih sebenarnya ide kan. Apa sih yang akan kita berikan, kita muat dalam sebuah cerita itu sendiri. Nah ini tentu kita harus lihat ke belakang situasi yang sebagaimana disampaikan, interaksi dengan masyarakat, melihat kondisi masyarakat. Nah, apalagi ini kita kaitkan dengan bahasa daerah kita itu sendiri. Tapi kalau bahasa Gayo penulisannya nggak susah ya, Pak Harvey? Penulisannya, kalau penulisan yang mungkin terkait dengan ide ya lumayan susah juga sih Bu terkait dengan ide ya Bu. Tanda baca atau tanda itu ada nggak? Oh, terkait dengan tanda-tanda. Dia kritiknya. Itu kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia, Bu. Karena kalau kita ikuti dengan tanda dari bahasa Gayo itu sendiri, ya mungkin ya si pembaca bagi anak itu bingung karena kan ini bahasa-bahasa ilmiah gitu. Jadi nggak mungkin kita masukkan ke situ. Baik, Pak Morhaban. Tadi kan buku cerita sudah ditulis dalam bahasa daerah. Sedangkan kalau bahasa Aceh itu lain ditulis, lain dibaca. Kan penulisannya lain, tapi bacanya lain. Nah, ini bagaimana nih bahasa baku orang Aceh yang sebenarnya? Sekarang dalam penulisan bahasa itu
kayaknya tidak ada yang yang pasti benar. Susah kita mengikutinya. Jadi bahasa kadang-kadang waktu ditulis kalimatnya sama, cara bacanya beda. Ada tanda-tanda yang mungkin yang harus dipahami. Ya, itu bagaimana, Pak? Pertama, buku atau cerita yang kita buat ini memang kami memaksa penulis itu dia harus terlebih dahulu menulis dalam bahasa daerah. Nah, ini prinsip sekali sebenarnya. Nggak boleh umpamanya ceritanya bahasa Gayo tapi nulisnya dulu bahasa Indonesia, itu nggak boleh. Tapi bagaimana? Ya tulis dulu dalam bahasa Gayo. Begitu juga bahasa Aceh. Kalau ceritanya bahasa Aceh, ditulis dulu dalam bahasa Aceh. Jangan ditulis dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Aceh. Itu berbeda sekali hasilnya. Jadi naturalnya bahasa Aceh itu hilang. Nah, bahasa-bahasa yang ada di Aceh kan umumnya belum menjadi bahasa tulis. Itu masalah besarnya, Bu. Bahasa tutur masih ya. bahasa lisan itu masalah terbesarnya. Oleh karena itu kami sangat sadar bahwa ketika bahasa-bahasa yang ada di Aceh itu ditulis, itu akan banyak masalah, Bu. Nah, termasuk bahasa Aceh sebagai bahasa yang sebenarnya kamusnya udah ada, ejaannya sudah ada, kaedahnya sudah ada. Kan kalau bahasa Aceh ini kan masalahnya itu di double vokal, kemudian double konsonan, itu menjadi keunikan bahasa Aceh. Kemudian bagi yang ingin menulis dia kritik, tanda koma, jadi tanda baca, segala macam itu. Tapi kami di tengah kerumitan bahasa kita itu, untuk masa awal kami tidak terlalu membebankan penulis itu dengan kerumitan yang tadi penulisan itu. Kata dan tanda-tanda. Tetapi kami berharap penulis itu sebisanya kalau dia urusannya dengan vokal yang dalam bahasa Aceh itu sangat banyak. Penulisan ureng. Itu ureng E-U-E. Ya. Kan 3 itu vokalnya E-U-E. Jadi jangan ditulis hanya E saja, itu sudah jauh melenceng, ya kan. Bideng, ya kan. Juga sebisanya itu diberikan haknya itu, haknya vokal dalam bahasa Aceh. Tapi kalau urusannya dia kritik, tanda-tanda simbol-simbol vokal yang ada di atas huruf biasanya, tanda koma, titik, segala macam, itu umumnya belum ditulis dengan itu. Karena kami tahu itu sesuatu yang sangat rumit, Bu. Susah memang. Ya, susah. Sebenarnya kaedah itu sudah ada. Tapi kaedah itu disusun pada tahun 80-an. Ya. Pada sebuah kongres bahasa, itu hasil sebuah kongres bahasa, dan itu mungkin kalau kita ke USK ada itu dokumennya di Cuman itu kan belum dipahami umum oleh masyarakat kita. Maka cara tulis yang beredar itu cara tulis yang sifatnya intuitif masing-masing. Enaknya perasaan saya bagaimana ya begitu menulis. Yang susah orang baca, Pak. Yang susah orang baca. Mungkin maksud si penulis lain, orang baca juga lain. Karena seperti kata loan, dan kata loan saya, kata loan mati. Misalnya loan lampu, mati lampu, loan. Kemudian saya, loan. Tulisannya sama. Jadi itulah mungkin kaedahnya tadi, Pak ya. Tapi nanti saya yakin, Bu ya, saya yakin nanti setelah kita terbiasa menulis, perlahan-lahan ada satu
saat nanti itu akan benar. Iya, penulisan yang benar. Iya. Ketika kita udah terbiasa menulis dengan itu. Nah, jadi ketika menulis kami sangat berharap penulis itu jangan pernah lupa melihat kamus. Kamus ya. Kamus bahasa Aceh sebenarnya lumayan lah Bu, lumayan ya. Walaupun yang lengkap itu masih dalam bahasa Belanda. Jadi yang paling lengkap mungkin masih berbahasa Belanda yang tulis oleh Hussein Jayadiningrat. Nah, sementara yang setelah itu seperti kamus yang ditulis oleh Pak Abu Bakar dan teman-temannya, itu sebenarnya udah bisa menjadi referensi ya kita untuk merujuk kita ketika kita menulis. Begitu juga dengan kaidah bahasa Aceh. Sebisa mungkin selalu melihat penulisan yang benar. Penulisan yang benar. Tapi memang untuk tahap awal kami yakin sekali kalau kita terlalu ketat memberikan syarat, saya rasa nggak ada yang mau nulis. Sangat berat, Pak. Ya, karena penulisannya memang. Oleh karena itu sebenarnya kami itu tidak pernah mengklaim bahwa apapun yang menjadi buku hasil pekerjaan kami di Balai Bahasa itu menjadi standar yang benar, tidak. Ya. Kan itu tahapannya masih jauh, Bu. Untuk mencapai penulisan bahasa Aceh yang baik dan benar ya. Tapi tetap melangkah untuk menuju kesempurnaan, Pak ya. Tapi saya rasa semua bahasa itu bergerak seperti itu. Semua bahasa, apalagi bahasa kita yang ingin kita pindahkan dari bahasa lisan ke bahasa tulis itu bukan pekerjaan yang gampang. Ya. Memang ada beberapa orang yang mencoba untuk menulis buku dalam bahasa Aceh. Ya, ketika kita baca ya masih banyak kesalahan, tapi itu hal yang lumrah dan itu saya rasa nak perlu kita risaukan ya. Ada saat nanti kita akan bisa memperbaikinya seiring waktu dan sambil terus kita bergerak. Gitu ya. Baik, Bang Harfi. Sekarang kan banyak cerita-cerita, buku cerita anak dalam bahasa daerah. Ini apa upaya yang bisa dilakukan agar buku cerita anak berbahasa daerah ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas? Kalau terkait itu perlu dukungan dari pemerintah mungkin. Ya, karena kalau kita sendiri sebagai penulis ya kita belum mampu untuk menyebar ke apalagi ke sekolah-sekolah. Itu kan memang ranahnya mahal tuh pemerintah gitu. Ada tambahan mungkin. Jadi begini, menulis buku anak pertama dia sulit dan bahkan itu menjadi proses menulis paling sulit itu menulis buku anak, bukan menulis buku orang dewasa. Itu pertama. Kemudian menuliskan buku anak itu mahal, Bu. Ya, kenapa mahal? Karena dia mesti ada gambar. Nah, gambar itu yang mahal. Dia kalau per halaman itu mungkin ya kisaran itu biaya yang harus kita keluarkan per halaman itu antara 200 sampai 300 ribu per halaman. Coba bayangkan kalau buku itu ada 30 halaman. Jadi kalau seorang penulis dia punya cerita, kemudian dia juga harus menanggung biaya ilustrasi, kan berat, Bu ya. 2 kali lipat. Iya. Oleh karena itu sebenarnya program yang digerakkan oleh Balai Bahasa itu sebenarnya kesempatan, Bang Arfiandi. Artinya Balai Bahasa itu menyediakan dana untuk si penulis, dana juga untuk si ilustrator. Jadi si penulisnya itu diberi apresiasi, kemudian juga disediakan dana untuk mencarikan ilustrator ya untuk membuatkan ilustrasi buku itu. Untung-untung harapan kita mungkin
ini bisa dilanjutkan, bisa dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Kan ini udah ada nih karya berbagai bahasa daerah. Nah, jadi bahasa Aceh ada, bahasa Gayo ada, bahasa semuanya lah. Sehingga nanti ketika apa namanya, kita kan udah punya kanun nih Bu, kanun bahasa itu kan udah ada. Artinya kanun itu mengakui keberadaan semua bahasa yang ada di Aceh. Kemudian setelah itu kita ingin minimal mungkin membuat pengajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di berbagai daerah di Aceh. Itu kan bisa dimanfaatkan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan banyak guru yang mengeluh. Bagaimana kita mengajarkan bahasa daerah sementara tidak ada kamusnya, tidak ada kaedah bahasanya, tidak ada buku-buku pengayaannya segala macam kan. Nah, ini sudah ada, walaupun dengan tentu kami masih banyak kekurangan kan, tetapi kan udah bisa digunakan di sekolah. Walaupun masih terbatas. Iya. Kemudian kalau mau diakses itu di laman Balai Bahasa itu tersedia semua buku itu. Buku itu bisa di-download kan, bisa dibaca, bisa di-download. Kalau di skala yang lebih besar, skala nasional, ada namanya penjaring. Ya, penjaring itu kumpulan semua buku hasil penerjemahan kami. Artinya buku dwi bahasa yang dihasilkan oleh semua balai bahasa yang ada di seluruh Indonesia itu nama-namanya itu penjaring. Semua bisa masuk dan bisa mengakses secara gratis. Ya. Oke. Baik, saya ke Bang Harfi ini. Iya. Dalam penulisan buku cerita, khususnya untuk anak, ini bagaimana cara mengukur keberhasilan dari upaya memperkenalkan bahasa daerah melalui buku cerita anak ini? Mengukur keberhasilan. Iya. Ini kalau diukur gimana ya? Iya. Ya pengukurannya ya kita sebagai penulis ya, kalau cerita kita itu dibaca oleh anak, itu kami merasa udah berhasil gitu. Apalagi cerita itu dibaca oleh banyak anak-anak. Pengukurannya seperti itu paling kalau dari penulis ya. Tetapi untuk tingkat pemahaman, nah itu mungkin perlu melalui proses penelitian gitu Bu. Untuk mengetahui banyak pembaca itu bagaimana caranya Pak? Untuk mengetahui banyak membaca, karena kan Bapak bilang tadi kalau sudah banyak dibaca itu berarti berhasil. Nah, jadi kita untuk mengetahui berapa banyak orang yang membaca cerita ini, ini bagaimana caranya? Mungkin kalau ingin mengetahui pembaca, mungkin kita tidak bisa mendeteksi Bu. Kan tetapi kami itu menyusun buku ini memang ada tahapan ini Bu Cun. Menguji, uji keterbacaan istilahnya. Jadi buku-buku yang kami tulis itu kami uji ke anak-anak. Itu ada kegiatannya. Jadi yang sudah selesai dikerjain, sudah ada naskahnya, sudah ada gambarnya, atau malah sudah tercetak, itu kami mengundang tuh anak-anak, mengundang anak-anak dan mengundang orang tua. Jadi kami menyerahkan buku itu, dibacakan buku itu ke anak-anak dengan didampingi oleh orang tua masing-masing. Di situ kita bisa tahu itu semangatnya anak-anak ketika melihat buku. Di situ nanti akan ditanyakan ceritanya bagaimana, bahasanya enak tidak, kemudian alur cerita itu menarik atau tidak, terus konflik yang ada di cerita itu menarik atau tidak, kemudian resolusi resolusi artinya bagaimana cerita itu bisa terselesaikan, konflik yang ada di dalamnya itu bisa diselesaikan dengan baik oleh si penulis, kemudian gambarnya sesuai tidak, itu bisa kita deteksi itu dalam tahapan itu. Tapi secara umum nih Bu Cun ya,
kami itu ketika mengadakan kegiatan itu mempertemukan buku kami itu dengan anak, dengan orang tua, sejauh ini memang mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari si anak dan si orang tua. Sebahagian juga dari guru-guru sekolah dasar. Karena memang selama ini si anak kan hanya membaca cerita-cerita yang berasal dari orang lain, dari tradisi orang, dari budaya orang. Nah, sekarang ketika buku yang kami tulis itu mengangkat konten-konten lokal kan, seperti konten kopi di Gayo itu menjadi identitasnya orang Gayo. Iya. Ya, kan selama ini kita hanya mendengar bahwa kopi Gayo itu menjadi salah satu kopi terbaik di dunia kan. Itu dipahami oleh orang dewasa kan. Pernahkah kita terfikir bahwa itu ingin kita perkenalkan kepada anak kecil? Ya, sehingga nanti apa? Dalam hati si anak dia punya kebanggaan, ya, kebanggaan bahwa dia terlahir di di sebuah daerah namanya Gayo, kemudian hidup di negeri di Gayo, ya kan? Jadi muncul kebanggaan. Jadi hal-hal seperti itu yang ingin kita kembangkan supaya anak itu kenal identitasnya. Ya, identitasnya. Ya. Baik, sedikit lagi nih saya ke Bang Harfi ini. Bahasa daerah yang jarang digunakan dalam komunikasi sehari-hari dikhawatirkan akan punah. Ini bagaimana tanggapan Bang Harfi? Ya, ini memang menurut saya itu berat itu untuk mempertahankan itu ya. Kita hanya bisa melakukan upaya-upaya seperti program Balai Bahasa ini sangat luar biasa itu untuk salah satu melindungi, menjaga gitu bahwa bahasa daerah itu ada seperti ini gitu. Apalagi dikemas dalam sebuah cerita dan itu nggak akan hilang, bisa dicari gitu. Nah, saya kira itu untuk yang lainnya tantangan itu ya terkait dengan untuk menjaga itu ya mungkin upaya lain mungkin ada gerakan yang lain mungkin selain Balai Bahasa gitu Bu ya. Mungkin dari sekolahnya juga ikut memberikan program-program yang bahwa bahasa itu akan digunakan, program yang akan menggunakan bahasa itu sendiri. Nah, itu juga salah satu untuk melindungi bahasa itu sendiri gitu. Ya. Baik, kita sudah di penghujung kebersamaan ini, Pak. Ya, sebenarnya masih banyak yang ingin kita sampaikan ya. Masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tapi waktu yang tidak memungkinkan lagi untuk kita melanjutkan kebersamaan kita bersama pendengar dan pemirsa pada malam ini di acara Obrolan Budaya dari RRI Banda Aceh. Ya, sebelum kita berpisah dengan pendengar dan pemirsa, ada hal-hal yang penting mungkin ingin disampaikan sebagai closing. Silakan, Bapak Morhaban SAG MED. Baik, Bu Cut, kami yakin dengan dengan program buku cerita anak ini, walaupun segmennya anak, kami sangat yakin ini manfaatnya besar ya. Manfaatnya seperti tadi di awal saya katakan, dia bisa menjadi penguatan terhadap fondasi literasi anak di daerah kita, kemudian dia menjadi pelindungan ya bahasa daerah yang ada di Aceh. Di Indonesia itu ada 718 bahasa daerah ya. Di Aceh minimal 7 bahasa daerah minimal ya. Kemudian ada prediksi di akhir abad ini setengah dari bahasa itu akan punah. Kita tidak tahu apakah bahasa Aceh termasuk di dalam bahasa yang punah itu. Apakah bahasa Gayo menjadi salah satu yang akan punah, atau bahasa-bahasa lain, Klut, Jame, Devayan, Simolol, Sigulai,
apakah bahasa-bahasa itu akan punah? Kita tidak tahu. Jadi ini menjadi upaya kita, ya, karena masa depan bahasa daerah itu ada di penutur. Itu masa depannya. Jadi penuturlah yang harus bertanggung jawab untuk mempertahankan bahasa daerahnya, ya kita. Saya sebagai penutur bahasa Aceh harus bertanggung jawab. Bu Cut, penutur bahasa Aceh harus bertanggung jawab. Arfiandi sebagai penutur bahasa Gayo harus bertanggung jawab, berpikir bagaimana caranya mempertahankan bahasa ibu kita. Itu Bu Cut. Baik, silakan Bang Arfiandi. Ya, kalau menurut saya untuk bahasa daerah itu ya semua terlibat ya. Tadi memang sudah disebutkan kita masing-masing juga terlibat. Cuman perlu dukungan dari yang lain gitu, mungkin pemerintah gitu ya. Masyarakat juga. Ya. Jadi seolah kita harus membuat bahasa itu seolah-olah itu betul-betul bernilai, itu terasa bagi masyarakat gitu. Jadi itu dibuktikan dengan program-program yang dibuat, misalnya seperti Balai Bahasa atau sekolah langsung atau pemerintah daerah gitu, pemerintah daerah sendiri gitu. Itu sangat membantu untuk mempertahankan bahasa daerah itu sendiri. Seperti itu Bu, kira-kira. Iya. Baik, terima kasih Bang Harfiandi juga Bapak Marhaban ya sudah hadir ke RRI Banda Aceh pada malam ini. Semoga yang sudah kita obrol tadi ya, kita ngobrol tadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru Nusantara, sampai di sini kebersamaan kita dalam acara obrolan budaya kali ini dari RRI Banda Aceh. Saya Cut Zahrita mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.